Ah, hafal kok ora ya mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Alhamdulillah saudara kita dari Pedurungan Semarang sudah menyempatkan waktu. Dulu sudah pernah ke sini dan alhamdulillah sekarang berganti mobil ke sini lagi. Terdapat permasalahan sekarang di mobil Kijang 7K Kapsul. Terdapat getaran, mungkin kalau di kamera ndak terlalu terlihat dari getarannya. Di sini dari Pak Totok melihat dari mesinnya ini getar sekali. Kemudian terkadang sesekali ada pengapian yang terputus. Di sini nanti dari Pak Toto akan membagikan untuk mengatasi cara-cara seperti ini, karena permasalahan-permasalahan seperti ini seringkali diderita oleh mobil-mobil bensin yang masih karburator. Dan Pak Toto akan mencoba test drive dulu, nanti akan untuk perkiraan ada pengapian yang salah, nanti kita memeriksa untuk di bagian delco, mungkin dari as delconya ini terdapat bermasalah, karena Pak Toto saat membelayar tadi dari suara mesinnya ini pengapiannya tidak bisa menyeimbangkan dari putaran mesin. Kemudian terdapat juga untuk keluhan boros bahan bakar, katanya sudah boros tapi berat. Nanti kita akan melakukan settingan kembali untuk di bagian karburator Kijang 7K Kapsul. Dan untuk klep karena ini sudah memakai adjuster valve, tidak kita lakukan pemeriksaan di Kijang 7K Kapsul. Selamat menyaksikan video dari kita DMC Purwodadi. Semoga nanti video yang Pak Toto bagikan bisa bermanfaat kembali untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Kita akan coba test drive dulu. Sangat-sangat disarankan sebelum melakukan settingan ini dilakukan test drive, agar dari kita nanti yang akan setting ini yang bagian mana. Gak iso dirikno TP iki. TP gak iso dirikno, kena hak cipta aku ki nggo. TP mboten saged dirikke. Volumene ndi iki? Volumene, Pak. Nah, mboten saged niku saka mriki. Wis tak jabote weh. Pun. Pun kula pateni sik ben gak kena hak cipta. Aku kok kena hak cipta, gak iso tayang kok videone. Memang dari mesinnya ini getar ya di RPM rendah. Kita test drive dulu, nanti seperti apa Pak Toto bisa menyampaikan untuk rasanya. Sesekali ada deg-deg seperti itu dari mesinnya. Analisanya Pak Toto bisa dibuka, Mas. Karburator sama bus ini dibuka ya. Ada pengapian yang tidak normal.
Kita akan memeriksa dari busi, juga untuk di bagian distributornya. Distributornya macet enggak, Mas? Enggak macet, berarti tidak kita periksa. Sementara menunggu proses dulu untuk pemeriksaan busi, juga untuk membuka di bagian karburator. Kita akan cek dari semua busi atau keempat busi dengan alat yang kita buat sendiri. Dari komponennya ini delco yang tidak terpakai, tetap ada platina, juga kondensor, juga ada koil. Pada dasarnya sama untuk pengapian di bagian mobil, cuma di sini dari Pak Toto melepas dari koil, jadi kita belikan sendiri dari koil, keadaan baru, juga bekas delco. Ini juga kita pasang platina, juga kondensor. Untuk arusnya kita menggunakan adaptor yang terhubung dengan listrik. Apa? Niki mau nate mlebet teng bengkel spesialis karburator Semarang. Teng pundi to niku Semarang? Kedung Mundu. Niku memang spesialis. Mboten enten perbedaan, ning mungkin tenagane pun radi enteng, tapi getare mboten ilang ngoten. Nah, nggih. Kita akan cek dulu satu persatu dari businya. Bagus. Kita singkirkan dulu satu, ini nyalanya agak tidak ngumpul dari apinya, ini pindah-pindah. Yang ini bagus. Lho dipangan tikus senah iki kabel. Banyak kasus bukan alatnya Pak Toto saja. Di sini tadi ada mobil Avanza, dari kabel-kabel busi juga dimakan tikus. Jadi tikus itu bisa memberi rezeki kepada kita, juga memberi masalah juga pada kita. Tadi baru saja pulang dari Avanzanya, malah cek engine-nya sempat nyala. Kita tes busi yang terakhir. Nah, ini nyalanya juga terlalu apa ya? Ini mungkin Pak Toto menggambarkan untuk melakukan pengecekan busi, makanya jangan hanya dilihat dari busi itu menyala atau ada lompatan api. Tapi kalau apinya itu terlalu besar, jadi merambat ke kanan ke kiri, itu juga akan mengganggu pengapian. Ini tadi Pak Toto menemui ini dua, ini dari busi, dari penyalaan ini lari-lari terus dan besar, dari warnanya kurang sedikit biru agak merah, yang bagus itu warnanya biru. Mungkin kalau busi memilih yang bagus itu mungkin jenis iridium, itu lebih bagus sekali kualitasnya, tapi harganya ya juga bagus. Tapi Pak Toto menyarankan mungkin untuk pemakaian busi yang standar ini bisa memakai merek Bosch. Pak Toto biasanya memerek Bosch, bukan sponsor, atau sejenis dari merek Denso. Kalau NGK, memang Pak Toto pun juga jarang sekali memasang untuk busi NGK. Ini pengapiannya mohon maaf sekali,
kurang bagus, saya mengategorikan kurang bagus untuk NGK. Mending masih lebih bagusan merek Denso atau kita beli sekalian untuk merek Bosch. Kalau Bosch itu apinya besar, nyalanya lebih terang tapi lancip, bukan besar. Kalau NGK rata-rata ini nyalanya besar tapi pindah-pindah. Kemudian kalau yang merek Denso itu standar, memang standar pabrik itu pemakaian Denso. Kalau pengen lebih bagus lagi bisa memakai untuk merek Iridium, itu lebih bagus. Ada yang kata satu masa ini biasanya harganya satunya ini sekitar 50 ribuan. Kalau yang 2 masa atau 3 masa itu mungkin 100.000 sampai 200 ribuan untuk satunya dari businya. Tapi kualitasnya juga bagus. Tapi kita kembali lagi harus melihat dari kondisi mesin. Maksud kita mungkin kalau dari mesin ini sudah terdapat ngebul atau oli yang masuk ke rang bakar, untuk usia busi itu juga tidak akan lama. Kemudian untuk salah settingan di bagian karburator menyebabkan busi yang terkadang kita lihat hitam, itu juga akan menyebabkan busi itu cepat mati. Kalau di sini Pak Toto memperhatikan dari nyalanya ini dari hasil pembakarannya bagus karena businya terlihat baru. Jenengan bengkel kok ya tuku busi sing rada apik sisan. Kalau NGK saya tidak menyarankan untuk di mobil karena mobil itu pengapiannya dia efek arusnya ini standar ampere besar. Biasanya dari merek NGK ini nanti businya ini cepat rewel meskipun dari kompresi itu juga masih rapat atau tidak terdapat endapan oli. Seperti ini tadi baru 2 bulan sudah terdapat masalah seperti ini. Tadi malam Pak Toto juga storing jenis kijang juga. Ternyata malah sepele, dari bensinnya habis karena dari kondisi busi ini juga bermasalah, untuk penyalaan sulit sekali. Setelah diisi bensin, Pak Toto mengecek untuk di bagian busi, ternyata dari busi juga mereknya NGK. Setelah Pak Toto ganti dengan busi merek Denso, langsung bunyi. Nah, yang seperti itu mungkin menjadi pertimbangan dari para pemirsa untuk memilih atau melakukan pembelian busi yang dipakai ini yang merek yang mana. Kalau harga ini tidak selisih jauh sebetulnya dari Denso juga untuk merek Bosch ini tidak selisih jauh, paling berapa sekitar 2.000-3.000-an paling harga perbedaan satunya ini. Tapi saya menyarankan untuk kualitasnya yang kita pilih. Dari karburator belum selesai dibongkar, kita tunggu dulu. Mungkin dari para pemirsa belum maksud untuk di bagian distributor ini terdapat macet di bagian as rotor. Seperti ini kita peragakan karena ini sudah ada perbaikan. Sebelumnya juga terdapat sedikit macet tapi sudah dibetulkan sendiri oleh yang punya. Nah ini ada pergerakan dan lebih mudah balik karena di dalam ini ada adventure yang fungsinya mengatur pengapian lebih dipercepat karena adventure itu bisa menggerakkan di bagian as delco dan bisa menggeser-geser sendiri. Apabila ini terdapat macet juga akan terdapat sulitnya tenaga yang akan kita cari. Kemudian juga mungkin dari penyalaan kalau dibikin ada tenaganya ini enak. Tapi giliran dimatikan mesin kemudian dinyalakan terasa berat. Nah, ini biasanya gejala-gejala di bagian as rotor ini terdapat macet. Ini masih bagus karena sudah dilakukan perbaikan sendiri dan kita akan memeriksa untuk di bagian karburator. Alhamdulillah cuaca di Purwodadi Grobogan nih hujan deras siang ini baru jam 12 sudah hujan deras. Kuncinya 10. Oke, masukin, door ini masukin. Kita cek dari semprotan akselerator dulu sebelum kita buka.
bagus dari semprotannya. Gambarnya ngeblur enggak mas? Tak kasih senter mas. Enggak. Kadang Disampaikan juga dari karburator ini juga dilakukan servis di spesialis karbu di Semarang juga, dari permasalahan belum terselesaikan. Di sini dari isi bensin di bagian karbu juga terlalu sedikit. Nanti kita akan lakukan settingan kembali di bagian jarum pelampung. Nah ini terlihat memang dari settingan jarum pelampungnya ini tidak benar. Makanya dari isi bensin di sini juga terdapat kurang. Ini biasanya bisa berefek saat pagi penyalaan, akan menyebabkan sulit dari nyalanya. Nanti kita cek juga untuk di piston power. Sementara kita buka dulu untuk di bagian venturi. Pak Toto juga menyarankan apabila dari perpak di bagian venturi ini terdapat rusak atau sudah pecah, sebaiknya dilakukan pergantian. Tujuan perpak ini adalah menutup kebocoran angin. Karena ada kerusakan atau rusaknya di bagian perpak, pastinya juga akan berpengaruh. Ini penyedotan bensin di bagian venturi ini atau pengaputannya juga kurang bagus. Dari perpaknya terdapat rusak, tapi tidak diganti. Untuk di sini atau yang lurus dengan throttle gas ini di bagian primer dan di sini sekunder. Ini masih bagus untuk perpak yang di bagian sekunder. Disampaikan juga tadi di bagian sekundernya ndak nyemprot, nonton nggih. Nah, nanti Pak Toto sedikit membagikan. Disampaikan tidak ada semprotan, nanti setelah kita lakukan settingan nanti ada semprotan ndak. Nah, nanti coba kita ambil videonya karena terkadang memang kalau kita memperhatikan dari sekunder ini tidak ada semprotan bahan bakar atau ada bensinnya, secara otomatis di RPM tinggi mungkin di saat tanjakan kita membutuhkan tenaga yang besar. Ini tidak bisa membantu kalau hanya mengandalkan untuk di bagian primer, dari venturi primernya. Kita akan cek juga untuk di bagian spuyer main jet. Untuk kestandaran cukup pakai ukuran 100 di jenis 7K kapsul. Sebentar Pak Toto terawang dulu karena kurang jelas. Bener pakai 100.
juga rapat, bagus. Dituang masukin. Puas sikat ngono kok puas salah. Dari per pegas di pompa akselerator sudah Pak Toto tuang, kemudian dari pelor di bagian akselerator sudah kita tuang, tinggal kita periksa untuk di bagian spuyer primer dan sekunder, bisa membuka untuk di baut tab samping menggunakan kunci 14. Abot kabeh. Apa ya sing nggo nuthuk iki? Tang ya. Sengaja dari gambar ini kita berbesar agar dari para pemirsa juga lebih jelas memperhatikan dari video kita. Untuk spuyer primer letaknya lurus dengan as throttle gas. Untuk kestandaran 112 di kijang 7K kapsul. Kita cek apakah sudah ada pergantian. Masih standar, tapi Pak Toto memperhatikan 112 nya ini saya sudah diperlebar. Kita coba nanti cek untuk lubangnya dengan menggunakan alat yang mendekati, atau kita bandingkan. Pak Toto ada spuyer 112 standar, yang standarnya untuk spuyer sekunder ini 177, ini malah 150 kayaknya. Ini punya 5K ini juga akan berpengaruh. Nah, ya Mas Udin, ini 150 tuh Mas Udin. Iya. Ya, 150. Lah yang seperti ini Pak Toto menyarankan jangan berpatokan dari spuyer yang besar, itu akan menimbulkan boros. Jadi kita mempunyai ukuran-ukuran standar yang harus kita ketahui. Kalau sekunder meskipun besar itu tidak akan menjadi boros, karena sekunder itu bekerja di saat-saat tertentu. Apabila dari tenaga mesin tersebut sudah terdapat enteng dari sekunder, ini akan menutup sendiri. Jangan khawatir. Kadang diperkecil semua dari lubangnya, malah tenaganya malah hilang. Justru untuk pembukaan throttle skep ini akan lebih lebar, karena dari tenaga mesin ini tidak ada. Secara otomatis mungkin bawaan kaki pengen nginjak terus kan, bukanya malah anginnya lebih masuk ke bagian manifold. Secara otomatis karena mungkin dari tenaga dari lubang spuyer tersebut kecil, malah justru lebih banyak membawa angin, dan membawa tentunya angin yang masuk akan membawa bensin juga lebih banyak, tidak seimbang dengan kebutuhan dari ruang ledaknya. Nah, ini mungkin sedikit pengertian yang Pak Toto sampaikan untuk melakukan settingan karbu. Jadi Pak Toto alhamdulillah kalau untuk settingan karbu belum ada yang gagal. Kalau misalnya pari panjenengan yang pengen merasakan untuk settingannya Pak Toto yang sebelumnya ndak normal, nanti normal, ndak yang sesulit apapun dari permasalahan karburator, kita siap. Pokoknya kalau ndak jadi ndak usah bayar, pokoknya itu saja. Kalau ndak jadi Pak Toto ya jadi ya bayar. Lah berapa Pak Toto untuk settingan karbu sudah sering Pak Toto sampaikan, 300.000 dari dulu itu 300.000 belum berubah. Ada pengecekan busi, distributor,
mungkin perlu ada kelep. Nah, seperti itu. Sudah kita periksa semua dari komponen-komponen yang seharusnya kita periksa. Oh, ada satu yang belum kita buka di bagian tubular idle. Oh, ini mana ya sing kuning? Hujannya tambah deres. Apabila mengalami dari mesin ini mati-mati sendiri saat dilepas gas, bisa memeriksa untuk spuyer idle. Biasanya ini terdapat sumbatan di ujung sebelah sini. Ini bila dilepas gas mati-mati sendiri. Kemudian arus dari solenoid ini hilang. Ini juga bisa menyebabkan mati-mati sendiri. Bagaimana Pak Toto? Apakah dari solenoid ini tidak terpasang atau hanya kita tutup dengan baut? Apakah berpengaruh? Tidak berpengaruh. Pada dasarnya memang dari bawaan mobil itu ada yang terpasang solenoid karbu, ada yang tidak terpasang. Dan dari fungsinya pun juga membuka dan menutup jalur bensin. Primer, ada lubang sekunder, ada lubang ini yang kita tunjukkan, ini lubang idle-nya di sini. Ini tembus dengan di sini, kemudian akan menembus juga di bagian di sebelah sini. Ini terhubung dengan setelan angin atau idle screw. Apabila terjadi setelan angin yang tidak bisa berfungsi, biasanya ada beberapa penyebab. Satu, dari lubang yang Pak Toto sampaikan tadi, ini terdapat kotoran. Kemudian dari busi yang bermasalah, itu juga akan menjadi setelan angin ini juga tidak berfungsi. Jadi bukan hanya di bagian karburator saja, pengapian yang tidak normal itu juga akan menyebabkan dari setelan angin itu juga tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ada kebocoran angin palsu, seperti mungkin dari selang di bagian bawah ini atau di bagian perpak bawah karbu ini terdapat kebocoran, ini akan terdapat angin palsu. Dari setelan angin pun juga sulit sekali berfungsi. Sudah kita sampaikan untuk permasalahan-permasalahan di bagian karburator ini, Pak Toto akan memeriksa di bagian piston power, apakah berat atau terlalu ringan atau tidak bisa berfungsi. Kita bisa menggunakan selang untuk melakukan penyedotan. Pak Toto sudah menggunakan selang bekas tadi, pergantian selang washer karena dikerowok tikus atau dimakan tikus. Bisa menggunakan lubang yang di sebelah sini. Sebentar, perpaknya ini kalau bisa dilepas, kalau tidak bisa ya tidak usah. Timbang rusak, bisa sepertinya. Nah, ini kita lepas saja. Kita cek dari piston power. Loh, kok gak fungsi? Ternyata malah tidak bisa fungsi, padahal ini bisa bergerak dari piston powernya. Saya tidak tahu dari spesialis karbu yang sebelumnya apakah diperiksa atau enggak. Kok kayaknya buntu ini. Buntu. Saya yakin ini buntu jalurnya. Pak Toto akan periksa karena efek-efek penyebab boros, tenaga hilang, biasanya memang piston power ini berperanan sekali, sering Pak Toto menjelaskan. Karena terlalu boros bahan bakar di ruang ledak itu juga menyebabkan berat. Untuk pencapaian RPM tinggi juga lebih sulit. Lah, mesin itu lari kencang karena RPM-nya bisa berputar tinggi dari mesinnya. Kalau sulit sekali untuk berputar tinggi secara otomatis dari mesin juga tidak bisa melaju dengan kencang. Dirasakan dari mesin tersebut kok nggak ada tenaganya, padahal boros. Nah, seperti itu.
Sepertinya juga pernah dilakukan pergantian dari piston powernya, sudah tidak asli. Melihat dari per ini biasaan dari per pegasnya ini dari bawaan suku cadang yang dijual di online shop. Apa sekali Pak Toto, karena dari bawaan ini lebih rapat dari tekstur per pegasnya, kemudian dari kelenturannya pun juga lebih lentur. Ini sudah agak keras, tapi tidak masalah. Yang penting dari piston power ini nanti bisa berfungsi. Mau ndak mau harus kita fungsikan. Kalau ndak difungsikan ya nanti permasalahan ndak selesai-selesai meskipun dibawa ke ahli karbu lainnya. Kita coba, mungkin Pak Toto merasakan ada kebuntuan. Memang buntu. Kalau ndak percaya Pak Toto semprot pakai ini, ada WD, mungkin jari jalurnya tersumbat atau tidak. Kalau tembus nanti akan masuk ke sini, berarti ini memang buntu. Mungkin terlihat di kamera nggak ada keluar, jadi nggak ada lewat sini, harusnya lewat sini, berarti buntu jalurnya. Yang ini juga harus diperhatikan, ini juga memicu dari tenaga, irit bahan bakar atau tidaknya juga di piston power, karena piston power itu berfungsi membuka menutup untuk spuyer di main jet. Jadi ini main jet ini bekerja juga saat di RPM rendah, akan dibutuhkan bahan bakar lebih karena posisinya masih tertekan seperti ini. Kalau ini dari piston power sudah tersedot, secara otomatis ini akan menutup, dan dari spuyer ini tidak berfungsi, hanya menggunakan spuyer di bagian primer saja. Jadi lubangnya yang ini 100, kemudian untuk yang bawaan tadi 112, kalau 100 ditambah 112 berarti 212 lubang dari spuyernya yang berfungsi terus di bagian venturi primernya. Boros apa enggak, jenengan bisa menafsir sendiri. Kalau ini bisa bermain atau bekerja, ini bisa membuka menutup, pastinya akan memperkecil dari lubang spuyer, dari bahan bakar pun juga akan terdapat irit. Ini yang bisa Pak Toto sampaikan untuk permasalahan di mobil Kijang Pedurungan Semarang ini. Nanti tinggal kita lakukan pembersihan, juga seperti yang Pak Toto tadi sampaikan, nanti harus difungsikan untuk piston power. Kemudian tadi spuyer sekunder nanti kita kembalikan lagi untuk yang 177. Jangan khawatir, belum ada ceritanya 177 itu membuat boros. Alhamdulillah untuk komponen-komponen karburator juga bodi karburator telah tercuci. Di sini dari Pak Toto sedikit memberi penjelasan yang disampaikan tadi atau Pak Toto sampaikan awal tadi, dari venturi sekunder ini tidak bisa menyemprotkan bahan bakar atau hanya terdapat di bagian primer saja. Pak Toto tadi menemui ada lubang yang fungsinya ini menghisap vakum di bagian karbu, yang membuka katup di bagian sekunder ini terdapat buntu. Di sini dari Pak Toto akan sedikit menjelaskan lubang yang mana Pak Toto, karena dari lubangnya ini sangat kecil dan sulit sekali untuk menunjukkan letaknya di sini. Sebentar kita cari sesuatu untuk menunjukkan tempatnya. Letaknya di sebelah sini dan di sebelah sini. Ini ada lubang, ini angin masuk, ini angin masuk. Yang pertama ini angin primer, ini memberi sinyal hisapan di bagian vakum ini tidak terlalu kuat. Kemudian setelah sinyal angin yang menghisap di bagian vakum sekunder ini mulai tertarik, akan ditambah menarik lagi untuk lubang di sebelah sini. Di sini tadi untuk yang bagian sekunder terdapat buntu sedikit. Pak Toto memberi tahu untuk lubangnya sudah buntu, sudah berlubang atau masih buntu. Pak Toto akan membawa asap rokok, nanti kita tiupkan di dalamnya.
Bisa diperhatikan sebentar, Pak Totok mau ngomong malah jeru cangkem meneng keloke gak iso ngomong. Jadi keduanya sekarang mulai ada angin, atau ini kita contohkan secara nyata karena anginnya tidak terlihat. Pak Totok menyebulkan asap rokok di dalam. Ini sudah berlubang. Tadi sulit sekali kita tembus di sini, harus membuka untuk di bagian sebelah sini. Ini harus Pak Totok buka. Ini sudah berlubang, tinggal kita tutup kembali. Kalau merasa kesulitan karena mungkin dari kotoran atau endapannya keras, ini bisa membuka lubang di sebelah sini. Ini yang memicu dari vakum di bagian karbu, di bagian penarik skep sekunder ini akan tidak terbuka apabila terdapat buntu. Memang terkadang agak sedikit susah untuk membuka lewat samping, jangan dipaksa. Tapi bisa kita buntu kembali dengan baut. Kalau misalnya tidak bisa kita buka atau harus dilakukan pembukaan secara paksa, mungkin dibur dan sebagainya, tujuannya tetap harus berlubang. Kalau tidak berlubang pastinya fungsi di sekunder ini tidak bisa berfungsi. Dari spuyer yang Pak Totok sampaikan tadi 150 sudah kita rubah di bagian sekundernya, sudah kita rubah menjadi 177, ya perkiraan saja antara 160 sampai 180, ya kita kategorikan 177. Nanti kunci nete kita pasang dulu untuk spuyer mindset. Bisa dilanjutkan memasang spuyer primer dan sekunder, jangan sampai terbalik dari pemasangannya. Ini masih standar, tadi Pak Totok sudah mengukur untuk kepunyaannya Pak Totok, dari lubangnya sudah terdapat sama, jadi tidak kita apa-apakan, masih 112 standar Kijang 7K kapsul. Kadang ada sudah yang dirubah, ini 105 ada. Ini biasanya tenaganya agak lelet. Tapi ya kalau misalnya dari settingan sudah benar, tidak ada permasalahan semua, spuyer diberi 112 pun juga tidak akan menyebabkan boros. Untuk yang sekunder, letaknya di sini. Gambarnya kelihatan enggak, Mas? Terlalu terang. Jadi bisa difokuske gak, ini aja terlalu peteng. Bisa kita lanjutkan menutup baut tap. Tadi Pak Toto juga tidak mendengar untuk ventilator bekerja. Nanti coba kita periksa kembali dari jalurnya. Biasanya ada cetruk-cetruk seperti itu, tadi tidak ada suaranya. Pak Toto tidak terlalu memperhatikan, fokus ke bagian pengapian, juga di bagian karburator. Ini setelan idle screw kita pasang sekalian. Kemudian spuyer idle.
Berlanjut untuk venturi primer dan sekunder. Tadi Pak Toto sudah membuatkan untuk perpak di bagian venturi primernya. Tadi sudah disedot belum? Bensinnya. Filter bensin tadi tak suruh membersihkan. Filternya tak bersihke. Wes mbok unggah keneh kurung pisan. Ini diisi ini, diisi. Nanti buat pakai rotak buat ngisi ini di bagian tandonnya, nanti kita cek dari akseleratornya berfungsi dengan baik atau tidak. Ini kita lanjutkan Pak Toto fokus di karburator dulu. Ini pelor letaknya di sini, merupakan one way, tujuannya penyearah dari semprotan akselerator. Kemudian ada penindinya. Biasanya kalau di 7K kapsul ini biasanya ada pernya, ini tidak ada. Bagaimana Pak Toto, apakah bermasalah? Tidak bermasalah, tapi lebih bagus ada pernya, karena per tersebut ini bisa menahan mungkin angin hisapan di bagian primer ini kencang, ini tidak menyemprot. Fungsinya per itu. Kemudian dari per pegas pompa akselerator kita pasang. Kita tunggu sebentar, Mas Agus baru mengambil bensin. Kita akan cek untuk pompa akseleratornya berfungsi dengan baik atau tidak. Harus berfungsi dengan baik. Akan kita isikan bensin di sini. Untuk tanda kepenuhan atau standar pemakaian penggunaan untuk bensin di bagian tandon ini di sebelah sini. Jadi patokannya asal ini rata, berarti ini benar, tadi terlalu ke bawah. Ini bisa menjadikan penyalaan sedikit lebih sulit. Nah, jadi isinya seperti ini. Mungkin bisa diperhatikan, jadi di bagian sini ada bensin yang kalau istilahnya di sini itu recek-recek. Jadi tidak terlalu kepenuhan. Kita cek dari pompa akselerator. Perhatikan di sini nanti menyemprot atau tidak. Harus bisa menyemprot. Nah, ini bisa menyemprot bagus. Berarti pompanya ataupun dari jalurnya ini sudah benar. Ini kita singkirkan dulu. Kemudian dari piston power yang tadi tidak bisa bekerja, ini sudah Pak Toto betulkan, kita lebih peringan agar dari saat kemacetan mungkin dari melaju tidak terlalu kencang, dari piston power ini bisa bekerja. Jadi kita potong sedikit tadi untuk pernya, dari lubang yang buntu tadi sudah kita lubangi kembali atau sudah berlubang. Di sini bisa diperhatikan untuk piston power. Jadi disedot harus bisa ditahan. Kalau disedot kencang kok lepas lagi, berarti nanti akan biasanya akan malah terjadi sendatan-sendatan yang ini buka nutup seperti itu. Jadi harus kita sedot, ini harus bertahan di dalam. Nah, seperti itu sudah berfungsi kembali. Tinggal kita kencangkan. Kemudian Pak Toto menyampaikan kembali, Pak Toto tadi agak sedikit kesulitan untuk menyetel di bagian pelampung karena isinya terlalu sedikit. Kita harus menekuk agak lebih banyak plat di sini. Seharusnya tidak seperti ini, tapi karena mungkin dari settingan yang sebelumnya, ini kita buka dulu, mungkin tidak terlalu jelas. Coba nanti dari gambar kita zoom meskipun tidak terlalu jelas.
per di bagian dalam jarum pelampung ini jangan diperpanjang atau diodot. Atau istilahnya kalau di sini ditambah panjang. Yang seperti ini tidak disarankan. Harusnya dari lilitan-lilitan per pegasnya ini terdapat sama agar dari kelenturan per ini memang benar-benar lentur. Ketimbang kita memotong untuk di bagian sebelah sini atau membeli, ini bisa diakali melakukan settingan di bagian plat ini. Tujuannya mengukur dari bensin ini tetap yang kita harapkan atau tadi Pak Toto jelaskan tadi sudah. Jadi tidak kita sarankan untuk memperpanjang per di dalam jarum pelampung ini. Ini sudah diperpanjang karena sudah terlanjur, tidak masalah. Yang penting sudah masih rapat dan bisa nanti diperhatikan untuk bentuknya, perbedaan sesudah Pak Toto setting ataupun sebelum kita setting. Tadi sudah diperhatikan dari kelurusan nanti ini akan datar dengan di sini. Jadi nanti akan sama. Tadi terlihat ini agak begini dari bentuknya. Harusnya lurus begini, ini menutup. Sekali menutup ya menutup, turun sedikit harus membuka. Ini patokan dari cara penyetelan jarum pelampung seperti itu saja. Bagaimana cara mengaturnya ya di setel. Jadi ini bisa diperhatikan jaraknya ini lurus, tadi terlalu begini. Kemudian untuk pembukaan, di sini bisa diperhatikan ada plat di sini. Ini tujuannya agar pelampung ini tidak terlalu turun. Jadi kalau terlalu turun terkadang dari per atau di sini ini malah terdapat macet, malah terdapat kebocoran. Jadi harus ada aturannya, enggak terlalu turun banget enggak. Nah ini harus pokoknya lurus begitu aja, jangan sampai ditekuk ke bagian dalam. Ini cukup untuk di bagian komponen bodi karbu atas sudah selesai. Tinggal kita tutup kembali. Masukkan pelan-pelan dan pastikan dari pelor yang terpasang sebagai akselerator tadi atau one way tidak lepas. Mungkin bisa juga untuk baut dari karburator ini ada 3 panjang dan yang lain ini pendek. Jadi mungkin kalau sudah terbiasa memasang baut ini tidak tertukar tempatnya. Terus ada yang label seperti ini, nanti masangnya di sebelah sini. Terkadang asal saja menempatkan, pokoknya kalau kita dilihat rapi seperti bawaan pabriknya letaknya di sebelah sini. Letaknya di sebelah sini nanti. Memang letaknya di sini, ini bautnya agak panjang. Pokoknya yang panjang ini 1, 2, 3 di sebelah sini. Meskipun sepele, tapi meskipun juga tidak berpengaruh, tapi kalau baut-baut bisa diperhatikan juga. Oh, bengkelnya hafal bener atau mekaniknya hafal bener dari tempat baut. Jadi bukan hanya asal kita pasang dari baut-bautnya. Pasang sini mas, nih. Udah. Pasang juga untuk selang di bagian bawah. Pastikan dari selangnya ini kencang, tidak kendor, karena akan memberi
harapan angin palsu masuk ke bagian karbu. Kemudian tadi Pak Toto ada perbaikan lubang vakum ini, dari selangnya akan Pak Toto pasang. Kemudian bisa kita pasang untuk tuas pompa akselerator. Kita cek dari pompanya lewat tuas, bisa mengalir bagus, tidak terputus. Meskipun digerakkan sedikit tetap bisa menyemprot. Kemudian dari per pegas yang mempercepat dari proses penutupnya skep sekunder kita pasang. Sekundernya ada dilengkok. Sekundere mau dilengkok. Sekundere Mau dilengkok. apa nih? Jarum skep sekunder lho. Maksudnya piye? Sekunder iki lho. Bung. Sudah, tinggal kita pasang dari karburatornya. Nanti hasil settingan insya Allah Pak Toto bagikan. Syukur-syukur sing duwe nanti bisa kita wawancara perbedaan sesudah kita setting dan sebelum kita setting. Pak Toto selalu berharap seperti itu, terkadang katanya demam kamera dan sebagainya, ya sak karepmu lah. Yang penting Pak Toto bayaran. Sudah, bisa dipasang Mas, ini Mas. Jangan lupa untuk vakum AC-nya. Mana tadi? Jajal Din, nggon ventilatornya tak cek sik Din, aku malah gak ngecek bolong. Jalur ventilatornya mau rawi tak cek. Aduh, entet Din. Anu buka lagi. Berarti perpakai di tengah ini ada yang salah. Buka lagi, buka dulu lagi. Ketimbang anu. Pak Toto tadi sempat kupingnya Pak Toto mendengarkan, tidak mendengarkan untuk ventilator ini tidak bisa bekerja. Ternyata setelah Pak Toto cek, ternyata di sini buntu dari jalurnya. Nanti kita akan membuka baut yang di bagian tengah memisahkan bodi karbu dengan dudukan baut karbunya. Biasanya ini perpaknya terbuntu, mungkin dilakukan pergantian tapi buntu dari jalurnya. Terus kadung dipasang, wis ora apa-apa. Nanti ditunda dulu untuk rolasan. Rolasan apa jam loro rolasan. Alhamdulillah dari karburator sudah kita pasang kembali. Memang tadi terdapat perpak untuk di bagian tengah karburator ini tidak dilubang, jadi selang ventilator ini tidak bisa berfungsi. Nanti apakah bisa berfungsi dengan benar atau tidak, Pak Toto belum mencoba. Untuk arus atau jalur-jalurnya mungkin dari para pemirsa ingin mengetahui, ini ada angin hisapan dari karburator akan memberi sinyal pemutus atau penyambung arus ke bagian di sebelah sini. Switch ventilator, kemudian kabelnya ini masuk ke bagian emisi kontrol di dalam, baru disalurkan ke bagian ini switch pembuka menutup di bagian ventilatornya. Fungsi ventilator ini sangat berfungsi sekali untuk ditujukan. Di sini dari Pak Toto akan sedikit menggambarkan mengapa penting sekali
dari ventilator ini bisa berfungsi membuat angin palsu. Jadi angin palsu tersebut tidak mengandung kadar bahan bakar. Apabila dari gas dilepas, misalnya saat turunan seperti itu, pastinya dari gas atau pedal gas ini dilepas. Jadi angin yang masuk ini bukan dari keseluruhan dari karbu yang membawa kadar bensin, tapi diambil dari bawah karbu. Jadi bisa membuat efek irit dari bahan bakar. Karena ini terbuka, pas saat dilepas gas di sini akan tertarik. Nanti kalau idle nutup kembali, jadi dari mesin ini tidak mungkin mati karena kalau sudah kecil ini tidak mungkin terbuka terus. Kalau masih berfungsi dengan normal, Pak Toto akan mengecek dari vakumnya apakah berfungsi normal. Nah ini masih bagus. Nanti suaranya seperti ini ada cetek-ceteknya. Kalau berfungsi, yang sebelumnya tadi pasti tidak berfungsi karena jalurnya tertutup. Dan sekarang kita akan coba nyalakan dari mesinnya. Coba Mas, dinyalakan Mas. Sepertinya sudah ada perbedaan dari getaran, nggih. Langsung ada perbedaan. Padahal ini belum kita setel pakai obeng pendek, Mas. Obeng pendek dulu buat nyetel angin. Pertama kali kita bisa melakukan penyetelan angin. Nanti untuk pencarian pengapian dibutuhkan penggeseran delco. Nanti kalau sudah pas ketemu baru kita lakukan untuk idle-nya seberapa. Jadi urutannya seperti itu. Kita akan setel anginnya terlebih dahulu. Cari suara yang halus, ringan. Nah ini terlalu kecil, akan kita buka lagi. Sepertinya segini cukup. Ini masih ada getaran di bagian pengapian, kadang deg-deg. Ini berarti pengapian terlalu maju, kita menggeser untuk di bagian delconya. Ini akan kita kurangi dari jarak pengapiannya agar lebih menjauh sedikit. Kemudian kita usahakan untuk menyetel angin kembali. Biasanya akan berubah dari setelan anginnya. Kemudian idle-nya akan kita turunkan. Meskipun kecil, dari mesin ini juga getarannya pun ngertos kiambak perbedaannya nggih. Kecil tapi getarannya tetap stabil. Jadi setiap silindernya ini terdapat pembakaran atau bahan bakar yang sama. Ini sudah halus. Pak Toto akan mencoba ventilatornya. Akan kita naikkan RPM secara serentak atau dikagetkan nanti berfungsi atau enggak ininya. Sebentar. Pak ngecek dari anginnya dulu, anginnya ada enggak. Anginnya ada, tapi di sini enggak bisa menghisap. Sebentar Pak Toto cari jalurnya kembali dari selang-selangnya. Nah ini sudah berfungsi.
Mungkin kurang terdengar, tapi kalau dipegang ini sudah terasa ada pergerakan vakumnya. Coba dipegang Mas Udin. Ada ya. Sebentar, ini belum ada suara ngososnya. Kita periksa dari jalurnya. Mungkin ada yang dibuntu atau bagaimana. Ini fungsi tapi angin hisapnya ini belum keluar. Coba lagi Mas, nyalakan Mas. Nah, ini sudah terdengar. Bentar, di sini apakah dibuntu? Ini dibuntu ternyata. Ini ketinggal toh? Nah, ternyata di sini dibuntu. Pak Totok curiga kok nggak ada anginnya, padahal bisa berfungsi. Nah ini terkadang yang nyeting dulu nggak bisa, akhirnya dibuntu apa ini? Pikir bahaya. Eneng ya pokoknya. Nah ini Kita pun dewe, Pak. Oh lebih bagus. Di sini Pak Totok menyarankan untuk vakum delco yang sudah jebol atau rusak itu apakah berpengaruh Pak Totok? Sebetulnya pengaruh enggak pengaruh, asal dari adventure-nya ini berfungsi dengan baik, harus dilakukan pembuntuan. Jadi di sini ini bisa kita tambahkan pelor atau sejenisnya membuntu jalurnya seperti ini tadi, agar tidak mengganggu angin palsunya dari karburator. Ini sudah berlubang, coba kita dengarkan dari suaranya. Aku tapi urung jajal iki urip ora, aku urung jajal iki, Pak. Napa nggih? Ini to teman sih iki pas aku tutuke suculan. Jare mbok jajal jebol gak Mas? Sing kene Mas wis buntu, nak sing kene jebol. Oh wis jebol. Dhewe iki mau. Takon dhewe. Kita dengarkan angin hisapnya. Nah, di kamera, di mikrofon. Nah, bisa berfungsi. Sayang sekali toh kalau tidak difungsikan. Ini bisa memberi efek irit karena saat dilepas gas ini bukan angin semua dari karbu yang masuk ke karbu membawa angin dan bensin, tapi angin palsu atau angin kosong yang tidak ada kadar bahan bakarnya. Ini setidaknya memberi iritnya bahan bakar. Dari idenya sedikit agak kekecilan, terlalu halus. Alah mripat tuwa gak ketok nang. Ditin. Olah gak ketok. Udah. Kita paskan kembali dari setelan anginnya. Kalau segini starterannya enteng enggak Mas? Mudah enggak Mas? Nah, penyalaan tetap mudah. Jadi untuk penyetelan angin itu memang harus dilakukan berulang-ulang, bukan hanya sekali. Karena ada penggeseran di bagian delco bertujuan mengatur jarak pengapian akan mempengaruhi juga untuk di setelan angin. Kemudian dari jalur-jalur vakum ataupun yang lain juga biasanya akan berpengaruh. Dan coba dicek untuk idle AC-nya Mas, sudah pas atau belum, biasanya dudukannya akan berubah. Sepertinya itu di RPM berapa Mas? Hah? 1000 kurang 100? Ya wes cukupan di RPM biasanya kalau AC itu sekitar 900 sampai 1000, di bawah 1000 pokoknya 900-950 RPM ini biasanya AC seperti itu. Kalau idle ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Kalau yang memakai pompa power steering atau blower power steering itu
rata-rata idle yang benar itu di 800-an. Kalau tidak ada pompa power steering, ini biasanya sekitar 700. Itu di berapa? AC-nya di off dulu, Mas. Itu idle-nya berapa RPM-nya itu? Ya 700 berarti sudah pas. Tadi memang agak sedikit kecilan. Sudah berbeda nggih. Untuk getaran mesinnya tetap stabil nggih. Deg-degnya coba nanti kita rasakan lagi. Sayang bisinya tadi gak anyar kabeh. Nak pengen anyari kabeh. Nggih. Mereknya apa, Mas? Bos. Nak sarane kula bos, nak pengen sing apik iridium lebih bagus. Iridium. Tapi 50 sijine. Mereknya apa nih? Sami. Oh. Iridium niku dari keluaran NGK ada, dari Denso ada, macam-macam. Kalau iridium modelnya lincip, modelnya jadi pucuknya ndak gede tapi lancip-lancip. Pengapiannya makanya cuma dia 1 titik. Memang yang bagus itu 1 titik dari pengapian api busi itu. Sudah terdapat settingan yang enak. Pak Toto akan mencoba test drive dari mobil ini. Filternya nanti saja ya Mas ya. Bautnya ini sudah lepas. Udah, biar enggak jatuh. Pak Toto akan melakukan test drive. Nanti dari yang punya mobil juga kita persilahkan untuk mencoba. Misalnya ada keluhan atau masih ada keluhan, silahkan disampaikan. Pokoknya jangan khawatir, kalau di sini belum sembuh, jangan pulang dulu. Alhamdulillah dari permasalahan berat sekarang sudah terselesaikan, karena dari vakum sekunder juga berfungsi kembali, kemudian ventilator berfungsi kembali, kemudian untuk di bagian piston power berfungsi kembali. Pastinya irit lebih dapat karena ketepatan bahan bakar di ruang ledak ini terdapat sesuai yang dibutuhkan. Jenengan pengen ngertos sekundere main mboten? Lah niki kula paring ngertos, mumpung teng mriki bukaan. Lah niki kula paring ngertos. Ketinggal nggih. Mungkin dari para pemirsa pengen ngerti, ya ini tak kasih tahu, sekundanya sudah bisa berfungsi. Karena memang jalurnya tadi terdapat buntu. Bisa diperhatikan untuk lubang venturi sekunder. Nah, ini Pak Toto akan naikkan dari RPM-nya. Sudah ada semprotan. Kita perdekat lagi. Coba sampean sentri sing kene, Mas. Nah. Agar lebih yakin dari para pemirsa. Salang apa itu? Hah? Apa? Kita tambahi barang. Di jajal pi salang apa tak ngerti. Dipasang sekalian. Kecepit apa ki? Oh, dari luar, Mas. Dari luar diulangi lagi.
Di sini dari Pak Toto mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dari para pemirsa DMC Purwodadi. Misalnya ada kekurangan yang belum Pak Toto bagikan atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Di sini dari Pak Toto mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari para pemirsa yang ingin tahu alamat kita, bisa melihat di deskripsi. Kita buka hari Senin sampai Sabtu, jadi hari Minggu ini tutup mulai jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Mungkin dari para pemirsa yang masih mempunyai settingan karbu yang sulit, Pak Toto siap memperbaikinya atau melakukan perbaikan. Jangan khawatir kalau di sini tidak jadi, tidak gratis, tidak bayar. Pokoknya Pak Toto janjinya seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain. Rolase pangkon ngisor.